Sahabat setia Gumur yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 31 Oktober 2023. Kita mengucap syukur untuk sepanjang bulan Oktober, bulan yang penuh berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gumur yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam kesempatan ziarah, tidak selalu yang namanya toilet itu selalu free of charge alias gratis. Perlu untuk menyiapkan uang kecil agar bisa ke toilet. Pernah suatu kali saya udah pengen banget untuk pipis, tetapi nggak punya uang kecil, harus tuker dulu sehingga makin lama. Syukur masih tertahan. Ternyata uang kecil perlu dan harus disiapkan. Kalau enggak, siap-siap pipis di celana. Sahabat setia Gumur yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan benih sesawi dan juga ragi. Keduanya tidak asing bagi orang Yahudi. Mereka tahu pohon sesawi dan juga mereka biasa membuat roti dengan dicampur ragi. Lantas, apa yang menjadi kaitan antara kerajaan Allah dengan benih sesawi juga ragi? Mari kita telaah satu persatu. Benih sesawi adalah benih yang kecil di antara segala jenis benih yang lain. Namun ketika bertumbuh, ia menjadi pohon sesawi yang besar yang menarik banyak burung untuk berlindung di dalamnya. Dan karena burung-burung menyukai biji-biji sesawi. Selanjutnya, kerajaan Allah diumpamakan seperti ragi. Ragi itu adalah mikroorganisme yang menyebabkan fermentasi. Ragi juga sesuatu yang kecil. Namun, ketika dicampurkan, diadukan ke dalam adonan, maka adonan itu akan berkembang menjadi besar. Dari kedua perumpamaan ini, dari benih sesawi dan ragi, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah. Sekurang-kurangnya ada 2 hal yang ingin disampaikannya dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah kerajaan Allah itu berawal dari sesuatu yang kecil. Dan kedua, yang kecil ini ketika bertransformasi, berubah, ia menjadi sesuatu yang besar. Kita bisa melihat dari hidup Yesus. Yesus mengawali karyanya dengan memilih kelompok kecil, yakni 12 murid. Dan ketika murid-murid ini bertransformasi menjadi kumpulan besar orang-orang yang percaya kepadanya. Sahabat setia Gumur yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk menjadi agen-agen perubahan seperti benih sesawi
yang menjadi pohon sesawi besar. Juga seperti ragi yang tadinya kecil ketika dicampurkan dalam adonan berubah menjadi besar. Demikian juga dengan panggilan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi agen-agen perubahan. Mungkin jumlah kita tidak banyak, mungkin kita disebut sebagai minoritas. Namun walaupun tidak banyak, namun ketika kita bertransformasi, tercampur dalam satu adonan, bertumbuh dalam perbuatan, maka kita akan menjadi pohon sesawi yang besar atau adonan yang mengembang di dalam masyarakat. Sudahkah kita menjadi agen-agen perubahan yang baik, aktor-aktor perubahan yang baik? Jangan lagi ada pemberitaan yang menyebut nama seorang Katolik tetapi melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak jujur, yang tidak terpuji. Semoga kita dihindarkan dari itu semua. Karena apa? Karena kita mau menjadi agen-agen perubahan yang baik dalam hidup ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.